Selamat datang di podcast Ilmu Sosial Dasar bersama dengan Profesor Muhtar Masud. Selamat datang kembali di podcast ini yang kedua untuk ilmu sosial dasar. Jadi untuk yang bukan anggota kelas ini saya ingin sampaikan bahwa kelas ilmu sosial dasar di HIUGM disiapkan untuk membantu mahasiswa yang belajar hubungan internasional untuk memahami ilmu sosial yang relevan dengan studi hubungan internasional. Hari ini kita akan melanjutkan dengan topik geografi, geopolitik, dan hubungan internasional. Pertanyaannya sama dengan program yang pertama itu. Mengapa kita perlu belajar geografi? Mengapa mahasiswa pembelajar hubungan internasional harus menggunakan gagasan geografi untuk mempelajari HI? Gitu. Nah, jawabannya sederhana sebenarnya karena asumsinya lokasi itu menentukan cara hidup orang, gitu. Dalam teori politik, definisi mengenai negara memuat dua aspek. Aspek pertama adalah aspek penerapan kekuasaan melalui sekumpulan institusi politik yang terpusat, ya, itu namanya pemerintah. Dan aspek ini dipelajari oleh ilmu politik dan ilmu pemerintahan, gitu. Aspek kedua adalah aspek space, aspek ruang, gitu. Yang dipelajari HI adalah misalnya negara yang masing-masing punya ruang, punya space yang dibatasi dengan tegas dengan ruang dari negara lain. Jadi dalam teori hubungan internasional, aspek kedua ini sangat penting karena walaupun banyak mengatakan ya aktor hubungan internasional bukan hanya negara, tapi yang paling penting sampai hari ini masih negara, dan negara itu menempati satu ruang, gitu, yang berbeda dengan ruang yang ditempati Indonesia berbeda dengan ruang yang ditempati Malaysia, Singapura, Filipina dan yang lain, gitu. Dan alasan yang berikut adalah dunia yang kita tinggali ini sangat terbagi-bagi, ya, gitu. Dalam space tadi itu, space Indonesia, space Malaysia, space Filipina, gitu. Terbagi-bagi secara politik maupun secara fisik, secara ekonomi, secara kultural. Ekonomi Malaysia berbeda dengan ekonomi Indonesia. Fisiknya Malaysia berbeda dengan fisiknya Indonesia. Begitupun kultur, ya, gitu. Nah, kalau kita melihat itu, pemilahan politik itu, negara yang terpilah-pilah antara berbagai unit politik itu adalah alasan mengapa ada studi hubungan internasional. Alasan mengapa ada studi geografi adalah karena setiap space itu berbeda-beda, gitu, ya. Nah, kalau misalnya bumi ini bulat, gitu, ya, seperti bola biliar, gitu, tidak ada perbedaan, semuanya rata begitu, maka tidak perlu ada ilmu geografi. Ilmu geografi ada karena ada yang bergunung, ada yang berlaut, ada yang panas, ada yang dingin, semua itu berbeda.
Karena itu lalu diperlukan studi geografi gitu. Juga kalau dunia ini seperti billiard ball gitu, mungkin ya HI itu sederhana saja, tidak rumit-rumit kan gitu. Nah, karena bumi itu tidak uniform ya, secara geologi tidak uniform, secara geofisik, secara botani, secara ekonomi, dan semuanya berbeda-beda ya. Karena itu lalu pengetahuan mengenai geografi penting gitu ya. Dengan kata lain, secara fisik ya, bumi itu atau dunia itu adalah datum dasar ya, yang dipelajari HI itu memang bukan hanya negara, tetapi apapun yang terjadi gitu di dalam fenomena namanya hubungan internasional itu ada lokasinya, ada ruangnya gitu. Tidak terlepas dari ruang yang mengawang-awang begitu ya. Ada ruangnya. Karena itulah lalu ini penting dipelajari. Setiap negara bangsa punya lokasi, punya basis teritorial gitu ya. Dan itu menempati sebagian dari yang namanya muka bumi itu. Dan definisi negara itu mensyaratkan ya tidak ada negara yang tidak punya wilayah kan gitu. Dan dalam transaksi internasional, faktor-faktor geografis itu sangat penting. Lokasinya, kalau mau berdagang lokasinya di mana, dengan siapa, dengan yang lokasinya di mana, jaraknya segala macam itu ya, itu menentukan. Karena itu ada peribahasa power is local ya. Power, kuasa itu selalu punya tempat, punya rumah ya gitu. Jadi tuntutan politik yang diproyeksikan dari satu tempat itu gitu. Selalu ya ada satu tempat itu. Politik mana? Politik Soviet, Rusia. Politik mana? Politik di daerah kan gitu. Jadi ada itu power is local atau localized power. Nah, saya mengutip beberapa kata-kata ya, beberapa kutipan yang menegaskan makna penting dari geografi. Kata Tim Marshall, landscape itu imprison our leader. Jadi para pemimpin kita itu dibatasi oleh lanskap yang tempat dia tinggal gitu. Karena itu pilihannya dibatasi. Pilihan Indonesia misalnya dibatasi oleh kenyataan bahwa ini pulau-pulau, bukan seperti di Amerika yang dataran saja ya. Jadi pilihannya tidak banyak. Mau membangun transportasi tidak bisa seperti di Amerika karena itu lanskapnya membatasi. Juga ruang geraknya dibatasi oleh itu. Ruang gerak Singapura berbeda dengan ruang gerak Malaysia begitu. Dan itu artinya adalah bahwa ruang gerak dan pilihan yang kurang itu membuat manuvernya berbeda ya. Amerika lebih leluasa daripada Indonesia, kan? Indonesia lebih leluasa daripada Singapura. Itu dalam pengertian space ya, gitu. Kutipan lain juga ada dari orang yang sama ini, yaitu bahwa tempat itu, tanah tempat kita tinggal itu membentuk kita. Apakah karakter kita begini atau begitu terbentuk oleh relasi kita dengan space itu. Jadi apapun yang kita lakukan akan dikendalai oleh fisik kita. Kalau Indonesia ya oleh laut kita, oleh gunung-gunung kita, kan? Kita tidak bisa berharap bahwa wahai gunung janganlah meletup kan, gitu. Tidak bisa itu ya itulah nyatanya seadanya kita dikendalai oleh itu gitu ya. Nah, itu kutipan yang saya kira menegaskan bahwa fakta geografik itu mengendalai ya, constraining perilaku manusia. Saya ada contoh mengenai
mengapa negara A punya power lebih banyak daripada negara yang lain, gitu ya. Dengan mempertimbangkan faktor geografi, gitu. Jadi kalau ada misalnya ini negara kenapa dia kuat, berjaya, kenapa yang lain tidak kuat gitu, maka analisis geopolitik mengarahkan kita, lihatlah apakah dalam sebaran geografis itu dia memiliki yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ada negara yang sumber daya alamnya lebih kuat, lebih banyak, ya, seperti Arab Saudi, gitu ya, dibanding dengan yang lain yang tidak punya sumber daya alam, itu dipakai sebagai penyebab. Jadi kalau ditanya mengapa negara itu lebih berhasil, mungkin salah satu sebabnya adalah faktor geografis, ya, gitu. Walaupun tidak selalu benar ini, karena ada negara yang tidak punya sumber daya alam tapi dia cukup berhasil, gitu ya. Nah, jadi distribusi atau sebaran kekuatan politik, sebaran pengaruh politik, banyak atau kecilnya kekuatan atau pengaruh politik terkait dengan fenomena geografi, gitu. Nah, saya beranjak ke perspektif geografis, gitu. Nah, salah satu perspektif yang dianut oleh banyak ilmu sosial adalah bahwa cara kita memandang sesuatu, cara kita mempersepsi sesuatu, menentukan cara kita menangani sesuatu itu, gitu ya. Dan itu urusannya dengan perspektif. Nah, contohnya saya ingin mengatakan bahwa ketika orang membuat map, membuat peta, kan? Peta itu tergantung perspektif dari si pembuat. Ini saya punya gambar peta yang sangat populer. Hampir semua orang memakai peta seperti ini untuk menggambarkan dunia, gitu. Ini disebut peta hasil proyeksi Mercator, gitu. Hampir semua ini. Tapi harus semua orang tahu bahwa ini tidak benar. Bahwa Amerika Utara tidak sebesar itu, ya. Greenland tidak sebesar itu. India tidak sekecil itu, gitu. Mengapa itu terjadi? Karena seperti saudara ketahui, bumi itu seperti bola, ya, bulat begitu. Gambar ini flat. Sehingga yang bulat dipotong-potong, dipaksa menjadi flat, akibatnya adalah yang dekat ke kutub cenderung lebih besar daripada yang jauh dari kutub utara maupun selatan, ya. Jadi terjadi miskonsepsi, ya, salah konsepsi mengenai tempat, gitu. Jadi Mercator nih, proyeksi Mercator ini secara drastis mendistorsi, menyelewengkan, ya, gambar yang sebenarnya. Alaska itu hampir seluas benua yang ditempati Amerika Serikat, ya, itu tidak benar, ya, gitu. Juga Eropa hanya sedikit lebih besar dari Amerika Selatan, ya. India lebih kecil dari kenyataan, Kanada lebih besar dari kenyataan. Itu adalah salah. Tetapi walaupun begitu, orang tetap memakai ini karena ini menyederhanakan informasi itu. Peta yang kedua ini juga peta mengenai utara dalam tanda kutip dan selatan dalam tanda kutip. Nah, ini mesti dilihat. Ini peta bukan menggambarkan pemilahan geografis, ya. Ini lebih pemilahan politik. Mengapa politik? Lihat itu. Australia itu menyebut diri down under, ya. Jadi pastilah down under itu gambarnya di selatan, kan. Tapi dia masuk negara utara, quote and quote, ya, tanda kutip, ya. Korea Selatan karena anggota OECD dia ikut utara. Korea Utara bukan anggota OECD, dia ikut selatan. Jadi ini selatan dan utara bukan pembagian fisik, gitu ya. Tapi ini pembagian politik, gitu. Nah, ini juga pembagian yang peta berikut ini mengenai inti dalam tanda kutip dan pinggiran dalam tanda kutip, core dan periphery. Nah, ini juga
bukan pembagian fisik geografis ya, tapi pembagian politik. Mereka yang dimasukkan core adalah Amerika Utara, Eropa Barat, dan Asia Timur, dan Australia. Nah, ini juga pembagian bukan fisik. Tapi pembagian menurut pembuatnya Samuel P. Huntington adalah pembagian secara peradaban ya, dalam tanda kutip. Jadi dia membagi dunia ini ada beberapa peradaban yang besar. Pertama adalah Anglo-Saxon gitu, yang Protestan gitu ya. Yang kedua adalah Katolik yang Iberia dan Hispanik, Latin gitu ya. Itu yang biru itu. Lalu yang merah itu ya digambarkan itu yang komunis, yang kuning itu yang Cina, ada Korea ada Korea, Jepang, Cina gitu. Lalu hitam itu yang hitam ya, artinya sebagian besar Afrika, Amerika Tengah, Papua, sebagian India Selatan, dan sebagian Amerika Latin di sebelah timur ya gitu. Ini dipakai, poin saya adalah ini semua dipakai untuk memperjuangkan sesuatu ya. Ini peta ini ditujukan menurut kemauan si pembuat. Nah, yang terakhir ini saya suka melihat ini karena ini upaya orang untuk menunjukkan lama sekali Amerika Serikat dan Uni Soviet digambarkan sebagai dua negara yang terpisah jauh. Kalau Anda memakai Mercator gitu, proyeksi Mercator, maka ya Amerika dan Uni Soviet itu berjauhan. Tapi kalau saudara lihat dengan gambar ini gitu, maka sebetulnya mereka bertetangga ya, hanya dipisah oleh Selat Bering yang tidak terlalu luas gitu ya. Jadi ini dipakai orang untuk mendorong supaya bangsa-bangsa Rusia dan Amerika itu lihatlah kenyataan. Anda ini bertetangga, ngapain bermusuhan kan gitu. Jadi peta-peta ini dimaksudkan untuk sesuatu gitu. Nah, saya beranjak ke topik yang berikut, makna geopolitik ya. Nah, di sini saya tunjukkan ada beberapa definisi gitu yang Anda pikirkan nanti, apa kesimpulan yang Anda tarik dari sini ya gitu. Pertama disebut geopolitik adalah studi tentang pengaruh faktor geografis terhadap perilaku negara. Faktor geografis itu lokasinya seperti Singapura di laut, pulau kecil di laut di seberang benua besar, atau seperti Nepal di atas gunung di tengah di tengah benua ya gitu. Iklim, apakah iklim sedang itu yang negara-negara itu atau iklim yang tropis itu mempengaruhi sumber daya alam yang dipunyai, demografi penduduk yang dimiliki banyak atau sedikit, dan physical terrain, apakah bergunung-gunung atau dataran rendah atau begitu ya, itu semua menentukan pilihan politik luar negeri satu negara. Satu negara dibatasi, dikendalai oleh ini ya. Ini menurut yang sudah kita bicarakan juga tadi. Nah, definisi yang lain mengatakan geopolitik itu melihat bagaimana hubungan internasional dimengerti melalui faktor-faktor geografis. Ini yang dia pakai, be understood through geographical factors. Jadi yang disebut faktor geografis bukan hanya lanskap fisik itu, tetapi juga iklim, demografi gitu ya, dan akses ke sumber daya alam. Jadi bukan hanya gunungnya tinggi atau apa. Orang menulis begini ya, impian orang-orang Rusia seperti Putin adalah semoga Tuhan membuat gunung yang tinggi di Ukraina supaya tidak selalu diganggu oleh orang Eropa. Dulu diganggu oleh Napoleon, diganggu oleh Hitler kan gitu. Jadi kenapa? Karena gampang sekali dilewati oleh tentara yang mau menyerbu ke Rusia itu. Jadi itu dia hubungan internasional dipengaruhi oleh itu.
definisi yang lain yang mirip-mirip sebetulnya, tetapi saya ingin menunjukkan kepada saudara ada berbagai pandangan ini. Geopolitik adalah studi mengenai dampak dari ciri-ciri tertentu geografis itu, seperti posisi negara di dunia, posisi wilayah Asia Tenggara di dunia, lokasinya, topografinya, jaraknya, semua itu, apa dampak dari semua itu terhadap politik luar negeri dan tindakan negara-negara dalam berpolitik luar negeri gitu. Statecraft-nya, ya, bagaimana merancang tindakan-tindakan itu ditentukan oleh faktor itu. Definisi yang lain, yang keempat ini adalah geopolitik adalah studi mengenai hubungan antara demografi, ekonomika, lingkungan, geografi, dan politik, gitu. Dan bagaimana faktor-faktor itu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri dan kebijakan keamanan negara, gitu ya. Itu. Yang terakhir saya sampaikan definisi ini. Ini bukan hanya 5 ini ya, banyak sekali definisi. Tapi nanti saudara pikirkan sendiri bagaimana menyimpulkannya ya, gitu. Geopolitik adalah analisis mengenai hubungan antara fakta geografik di satu sisi dengan politik internasional di sisi yang lain, gitu. Fakta geografik itu ya ciri-ciri geografis seperti tadi saya jelaskan. Apakah ada sungainya besar atau tidak, mengalir ke kutub utara atau ke Samudra Hindia, itu semua menentukan. Apakah seperti sungai Donau di Eropa yang bisa dilayari sampai jauh ke pedalaman atau yang tidak bisa, gitu ya. Nah, ini semua dianggap berpengaruh terhadap politik internasional. Kalau Anda mengabaikan itu, gitu, Anda membuat politik luar negeri tetapi mengabaikan faktor-faktor geografis, faktor-faktor geopolitik itu seperti Anda main game, main catur, tapi tidak paham mengenai papan catur, tidak paham mengenai apa itu yang dimainkan di papan catur itu. Kan di situ ada bidak, ada raja, ada perdana menterinya, ada ada queen-nya, ada pion-pionnya prajurit itu. Anda mesti tahu apa fungsi prajurit, apa fungsi benteng, apa fungsi perdana menteri atau fungsi raja itu. Kalau Anda tidak tahu, Anda tidak bisa main itu. Dan kalau Anda tidak tahu ada orang main itu, Anda tidak mengerti. Nah, untuk mengerti itu Anda harus tahu gamenya. Gamenya itu apa? Ini game catur. Oh, mainnya begini. Nah, kalau Anda melihat politik internasional, Anda harus tahu gamenya ini game apa. Oh, ini game geopolitik. Oh, begini caranya. Jadi gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan geopolitik. Tanya ya. Kondisi apa yang memunculkan geopolitik itu? Geopolitik itu muncul ketika ada aktor-aktor yang berhubungan gitu, dan dua-duanya menganggap bahwa tindakanku akan menimbulkan reaksi yang lain. Lalu aku perlu tahu apa reaksi yang lain itu. Gitu. Seperti ada main catur. Kalau saya melakukan ini, apa reaksi yang lain? Dan saya harus tahu reaksi dia. Oh, kalau reaksi dia merugikan saya akan ubah tindakan saya. Itu kan tindakan dalam game, itulah tindakan dalam geopolitik. Dan ini bukan fenomena baru. Ribuan tahun orang begitu. Kalau dulu orang Romawi mau melakukan ini gitu, dia perhatikan kira-kira orang Mesir akan bereaksi apa. Lalu dia menyesuaikan demi kepentingannya ya gitu. Nah, apa asumsi dari cara berpikir geopolitik ini? Asumsinya adalah seumpama sesuatu itu politik internasional ditentukan oleh beberapa penyebab gitu, maka penyebab yang paling penting adalah geografi. Ya,
Mungkin politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia begini gitu ya. Oh karena apa? Oh karena ini. Tapi ujung-ujungnya nanti karena geografi, kan? Gitu. Ini Indonesia sangat terbuka, pulau-pulaunya banyak, jalur lautnya banyak. Jadi bagaimana saudara membuat politik luar negeri, politik pertahanan kalau begini kenyataannya, toh? Nah, itu apa? Nah, dalam studi seperti ini. Kalau saudara mempelajari perilaku internasional satu negara, misalnya Indonesia, maka Anda harus melihat geografinya Indonesia itu, kan? Nah, itu sudah kita pelajari sejak SD ya, gitu. Bagaimana mempelajari geopolitik itu? Ada dua aliran, dua cara, dua pendekatan. Yang pertama adalah geopolitik yang klasik, gitu, classical geopolitik, gitu. Ini adalah studi tradisional mengenai hubungan internasional yang memperhatikan peran dari geografi, gitu, peran dari sumber daya alam, peran dari transportasi dalam mempengaruhi perumusan dan penerapan strategi bangsa itu, strategi nasional, strategi internasional, strategi ekonomi, strategi politik, strategi militer, gitu ya, strategi diplomatik, gitu. Itu semua menurut ini geopolitik klasik dipengaruhi oleh geografi, gitu. Geopolitik kritis tidak percaya itu, critical geopolitics itu meragukan itu. Critical geopolitik meragukan pengetahuan geografis itu, yang katanya objektif itu sebetulnya tidak selalu objektif, tidak selalu netral, dia memihak, gitu. Fakta geografik tidak begitu saja mempengaruhi politik internasional. Fakta geografik mempengaruhi politik internasional sesudah ditafsir oleh aktor yang memang berkepentingan mengejar kepentingan politik dengan memakai itu, gitu. Critical geopolitik menuduh classical geopolitik itu pseudoscience, tidak sepenuhnya scientific. Pseudoscience yang dipolitisasi untuk mendukung hubungan kekuasaan tertentu, gitu ya. Nah, geopolitik kritis menganalisis itu, menganalisis asumsi-asumsi di balik teori-teori yang menyebut diri dengan teori geopolitik itu. Nah, untuk keperluan kita tidak terlalu banyak mempelajari critical geopolitik, karena keperluan kita adalah menghubungkan antara fenomena geografi dengan tindakan politik. Karena itu kita lebih banyak mempelajari di kelas ini, mempelajari classical geopolitics, gitu ya. Nah, mari saya beranjak ke sejarah ini, toh. Seperti tadi saya sebut, geopolitik klasik mengklaim sebagai studi saintifik mengenai kondisi geografik politik, gitu ya. Kondisi geografik mempengaruhi tindakan politik, gitu. Nah, ini dianggap penting. Berteori mengenai hubungan antara geografi dengan security sangat penting, gitu. Kalau Anda tidak paham mengenai geografi Indonesia, bagaimana mau merancang pertahanan, ya, keamanan Indonesia, gitu ya. Nah, cara berpikir ini muncul sebetulnya lebih jelas, gitu ya, pada akhir abad 19 dan awal abad 20, gitu. Itu kegiatan itu mengklaim diri sebagai kegiatan ilmiah, saintifik, gitu. Tapi sejarawan menunjukkan bahwa beberapa analisis geopolitik itu sebetulnya tidak netral. Studi itu punya tujuan yang terselubung, ya, yaitu memajukan, memperjuangkan kepentingan nasional negaranya sendiri. Itu saya kira
persoalan misalnya dalam Jerman zaman Nazi itu 1900 belasan sampai 30-an itu geopolitik digunakan oleh Hitler dan teman-temannya untuk memberi pembenaran terhadap politik luar negeri atau tindakan Jerman yang imperialistik gitu. Nah, karena itulah sesudah Perang Dunia Kedua, geopolitik kehilangan pamornya ya. Sebagai ilmu yang terhormat, dia menjadi tidak terhormat lagi ya. Nah, baru sesudah, jadi 50-an, 60-an itu orang tidak memperhatikan sama sekali geopolitik. Baru mendapat perhatian dan status akademinya meningkat tahun 70-an ketika ada profesor di Amerika, Henry Kissinger, memakai geopolitik untuk menganalisis politik luar negeri Amerika karena dia jengkel dengan politik luar negeri Amerika yang terlalu idealis ya, mau mendemokratiskan dunia, mau melawan komunisme, semua itu menurut dia itu omong kosong. Kata dia, mari kita lihat geopolitik. Dan sesudah itu orang tertarik dengan geopolitik, terutama sesudah Perang Dingin berakhir gitu. Dan ini sekarang banyak sekali bicara. Nah, mengapa sesudah Perang Dingin? Karena kemudian ketahuan bahwa perubahan-perubahan politik global awal abad 21 itu pertimbangannya geografi gitu. Lihat perang Irak tuh, Afghanistan gitu ya, oleh Amerika, atau agresi Rusia di Ukraina, agresi Rusia merampas Crimea dari Ukraina, itu semua menunjukkan bahwa ini negara-negara ini memakai geopolitik sebagai cara berpikir gitu ya. Sejak itu istilah geopolitik muncul hampir tiap hari dalam siaran-siaran berita internasional. Nah, saya ingin memakai itu sebagai bukti bahwa popularitas geopolitik meningkat, walaupun mungkin secara saintifik orang tidak terlalu percaya kepada teorinya ya gitu. Nah, bagaimana geopolitik ini bekerja ya, berlangsung? Bagaimana ini berlangsung dalam masyarakat gitu ya? Nah, geopolitik ini berlangsung ketika ada dua pihak gitu yang terpisah secara geografis dan menghadapi persoalan dan harus menyelesaikan persoalan itu, dan lalu muncul geopolitik ya gitu. Geopolitik tidak muncul kalau tidak ada persoalan di antara dalam hubungan di antara negara-negara itu ya gitu. Jadi masing-masing tahu yang lain dan masing-masing tahu seperti orang tadi main catur itu ya gitu. Masing-masing ingin tahu apa yang akan dilakukan orang lain itu kalau saya melakukan sesuatu ya gitu. Nah, ini contoh saya pakai mengenai hutan dan kebakaran hutan. Kalau ada dua orang yang memiliki sebagian dari hutan itu, maka semua akan tertarik bagaimana ini, semua orang takut hutannya kebakaran toh. Dia ingin tahu apa kira-kira sikap yang sana. Kalau saya melakukan ini kan itu biasa ya, slash and burn ya. Potong hutan dengan cara membakar, itu kan efisien maksudnya ya gitu. Nah, bagaimana reaksi dia kalau saya mengatakan wah sebaiknya kita jangan motong begini? Bagaimana mereka? Nah, kalau dia ternyata juga membakar, ya jangan, bagaimana itu? Seperti orang main catur itu. Saya akan melakukan sesuatu kalau saya tahu reaksi dia menguntungkan saya, toh gitu. Nah, ini contoh itu. Kalau kedua aktor tidak memerlukan yang lain, maka ya kita tidak punya bahan untuk analisis ya gitu. Jadi masing-masing
Kalau masing-masing menyelesaikan persoalannya sendiri, tidak dengan memperhatikan yang lain, maka kita tidak punya bahan untuk belajar mengenai geopolitik. Geopolitik tidak muncul gitu. Tapi dalam banyak kesempatan, dalam banyak kejadian, negara-negara perlu memperhatikan yang lain gitu. Ini misalnya ya contoh yang lain. Kalau negara A mengimpor banyak barang yang dibuat oleh negara B, maka negara B akan punya alasan untuk berkepentingan memperhatikan politik di negara A gitu. Bisa saja negara B mengeluarkan undang-undang yang akan menjamin bahwa kedua negara akan melanjutkan hubungan yang saling menguntungkan itu, gitu. Jadi itu contoh perhatian saya kepada negara lain karena saya berkepentingan untuk atau melanjutkan hubungan dengan negara lain itu atau hubungan yang lain, gitu. Contoh yang mungkin bisa kita pakai adalah ini lagi mengenai kebakaran hutan ya, gitu. Ketika hutan di Indonesia terbakar atau dibakar, saya tidak tahu, dan itu menimbulkan polusi yang gawat di Singapura dan Malaysia, sehingga beberapa hari kantor dan kegiatan sekolah ditutup itu. Dua tetangga itu, Singapura dan Malaysia itu tertarik untuk tahu gimana toh Indonesia ini menyelenggarakan semuanya gitu ya. Jadi mereka tertarik untuk mempelajari kita. Dan bahkan Malaysia yang saya tahu, Singapura juga membantu Indonesia menyelesaikan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan itu gitu. Nah, dalam pengertian ini polusi masalah yang mungkin non politik gitu ya, berubah menjadi isu geopolitik gitu. Karena ada persoalan ini melibatkan dua negara dan timbul persoalan karena tindakan orang-orang di Indonesia itu gitu ya. Jadi geopolitik muncul ketika ada persoalan seperti itu. Oke. Kita beranjak ke teori. Seperti di program pertama kita bicara mengenai para ilmuwan yang ketika menjawab pertanyaan berusaha menjawabnya dengan formula yang abstrak, dan formula yang abstrak itu kita sebut teori gitu ya. Tapi teori dalam geopolitik, orang menemukan 3 maksud orang berteori gitu ya. Yang pertama itu yang lumrah ya. Orang berteori untuk tujuan akademik, untuk tujuan menjelaskan sesuatu secara ilmiah ya. Misalnya mengapa distribusi kekuatan dan pengaruh politik ya, ada yang punya banyak, ada yang kurang gitu ya. Dan itu dijelaskan dengan fenomena, dengan faktor-faktor geopolitik gitu. Tujuan kedua adalah tidak hanya akademik, tapi mereka ingin mengubah sesuatu. Jadi orang itu berteori mengenai geopolitik karena dia ingin menemukan alternatif dari keadaan yang ada. Keadaan ini tidak memuaskan saya dan saya ingin berubah, maka saya membuat teori mengenai geopolitik. Jadi teori yang kedua ini lebih propulsif dalam pengertian pembuatan kebijakan. Yang ketiga ini seperti kritik geopolitik, kritis itu ya, gitu. Beberapa kali kelihatan bahwa teori geopolitik itu seperti propaganda, yaitu teoritisi berkebangsaan Amerika berteori mengenai geopolitik dengan tujuan memajukan kepentingan Amerika, gitu ya. Teoritisi geopolitik Jerman seperti Haushofer itu berteori karena ingin memajukan kepentingan Jerman, gitu ya, dengan alasan macam-macam, Lebensraum apa-apa gitu ya. Nah, jadi fungsi dari teori itu bukan sekedar akademik, ada juga fungsi mengubah sesuatu melalui pembuatan kebijakan, ada yang ingin memperjuangkan kebijakan, gitu ya, melalui itu propaganda itu. Nah, apa yang dipakai untuk menjelaskan?
apa variabel independennya, apa variabel penyebabnya, ya gitu. Jadi ketika ini terjadi begini, mengapa itu gitu. Salah satu yang dipakai sebagai penyebab adalah konfigurasi geografik. Indonesia begini karena konfigurasi geografiknya begini. Ya. Amerika bisa bertindak begitu sebagai hegemonik karena konfigurasi geografiknya begitu, toh. Dan begitu juga yang lain. Mengapa negara ini tidak berhasil? Karena konfigurasi geografiknya begitu. Itu kecenderungan lebih deterministik gitu ya. Yang kedua, dan ini sekarang tidak populer karena menghubungkan iklim dengan keberhasilan satu negara. Yang dianggap berhasil adalah negara-negara yang di iklim sedang, gitu ya. Yang kurang berhasil kebanyakan adalah di iklim tropika. Ini diajukan oleh orang namanya Ellsworth Huntington. Ini bukan Huntington yang Samuel P. Huntington ya, tapi Huntington yang lain. Ini tidak terlalu terkenal sekarang. Dia ingin determinismenya itu dianggap bisa diatasi ya gitu. Nah, yang ketiga gitu, yang dianggap penyebab dari sesuatu itu adalah akses ke sumber daya alam yang diperlukan. Kalau Anda punya akses mudah ke sumber daya alam yang diperlukan, Anda akan posisi geopolitik Anda meningkat. Tapi kalau Anda tidak punya, posisi geopolitiknya merosot ya. Jadi 3 penyebab itu. Pertama adalah konfigurasi geografik, kedua variasi iklim itu, yang ketiga adalah kemudahan mengakses sumber daya alam gitu. Dan itu 3 itu muncul dalam beberapa teoritisi, dan ini topik terakhir kita adalah teoritisi itu. Nah, teoritisi yang terkenal di dalam geopolitik klasik ada beberapa, tapi saya sampaikan mungkin 5 orang ini. Yang pertama adalah admiral ya, ini perwira angkatan laut, Alfred Thayer Mahan, yang juga sejarawan, ahli strategi dan teoritisi geopolitik, mengajar di sekolah militer itu. Dia menulis banyak buku, sejak 1890 sampai awal 1900-an itu, untuk mendorong orang Amerika dan para pemimpinnya untuk menunjukkan kepada mereka pentingnya sejarah dan geografi gitu dalam hubungan internasional gitu. Tesis dia yang terkenal adalah, kalau Anda ingin berpengaruh di dunia ini, maka Anda harus punya angkatan laut yang kuat. Mengapa begitu? Karena Anda perlu mengendalikan lautan. Lalu lintas di laut mesti Anda bisa kendalikan kalau Anda ingin berpengaruh di sana. Jadi tesisnya adalah mengenai kekuatan laut. Itu ya. Itu diperlukan. Karena kalau Anda tidak punya kemampuan mengendalikan laut itu, maka perdagangan mungkin tidak lancar, orang takut berdagang, begitu. Jadi Anda perlu punya kendali atas kekuatan laut, dan itu artinya Anda perlu angkatan laut yang kuat ya gitu. Teoritisi yang kedua adalah Halford Mackinder, orang Inggris ya. Yang pertama tadi orang Amerika itu. Betulnya ini Inggris campur Skotlandia ya, orang Skotland Inggris gitu. Mahan itu tidak percaya kepada teori Alfred Mahan gitu. Dia justru mengatakan kita harus mengembangkan kekuatan darat. Karena waktu itu teknologi memungkinkan transportasi darat melalui jalur kereta api. Kalau Anda bisa memobilisasi tentara di satu tempat di Eropa dan memakai jalur kereta api bisa sampai ke Turki, ke Ankara gitu, maka Anda mudah sekali, tidak perlu lewat laut yang harus memutari benua itu. Jadi kata Mackinder,
fokus dari peperangan akan berpindah dari laut ke darat karena teknologi baru itu. Dan dengan itu dia ingin mengatakan ada wilayah di dunia ini yang dia sebut pivot area, yang poros dunia ini, dan itu terpusat di antara yang dia sebut pulau dunia itu adalah antara Afrika, ujung Afrika sampai Asia Timur. Tapi yang dia sebut pivot area itu, intinya itu adalah yang ada yang sekarang ditempati oleh Rusia dan di selatannya itu. Gitu. Jadi kata Mackinder, dengan kemajuan jalur kereta api itu, wilayah ini bisa dipertahankan dengan lebih mudah gitu. Nah, berdasar pengertian pivot area itu, dia membuat teori heartland. Ya, teori itu menggambarkan pivot area itu wilayah di antara yang sekarang ini Rusia dan sekitarnya itu, dan katanya siapa yang mengendalikan heartland itu akan mengendalikan pulau dunia, Eurasia dan Afrika, gitu. Siapa yang mengendalikan pulau dunia akan mengendalikan seluruh dunia, gitu, menurut dia. Dan itulah game yang terjadi antara Inggris dan Rusia. Jadi sebetulnya ini adalah upaya untuk memajukan kepentingan Inggris, ya. Tadi Meehan itu ingin memajukan kepentingan Amerika, ya, gitu. Ini juga peta ini pivot area Mackinder ini dia gambarkan itu pivot areanya ada yang melingkari itu, nanti juga diteorikan orang lain itu disebut inner crescent, ya, bulan sabit, ya, di situ. Berikut yang berteori mengenai ini adalah Friedrich Ratzel, ilmuwan alam Jerman yang mengambil inspirasi, mengambil pemikiran dalam biologi dan teori evolusi Darwin. Dan dengan itu dia berteori mengenai teori organik mengenai negara, teori organik mengenai politik. Teori ini mengatakan bahwa negara itu seperti organisme makhluk hidup, ya, yang melata di dunia, di bumi ini, dan bersaing satu sama lain, gitu. Nah, kata dia, seperti organisme hidup itu, makhluk hidup itu, negara memerlukan ruang hidup yang dalam bahasa Jerman disebut Lebensraum. Nah, inilah mengapa orang yang mengkritik geopolitik menyebut ini sebagai propaganda sebenarnya. Dia ingin mengejar kepentingan Jerman, lalu berpura-pura ilmiah, ya, gitu. Dengan Jerman ini memerlukan ruang hidup, jadi dia boleh mengambil wilayah tetangganya, gitu, ya. Muridnya Ratzel adalah Karl Haushofer, gitu, ya. Dia sendiri sebetulnya mengembangkan pikiran Mackinder dan berteori mengenai pan-region. Dunia ini dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh negara utama di sana, dan dalam peta ini pan-regions oleh Haushofer itu, yang pertama, kelompok pertama dipimpin oleh Amerika, itu memimpin Amerika Latin, Amerika Selatan, ya, gitu. Kelompok kedua itu dipimpin oleh Jerman, memimpin Afrika dan Timur Tengah, ya. Yang ketiga, Jepang itu sebagai pemimpin, dia memimpin Asia Tenggara. Dan itu adalah gambaran, lagi-lagi orang meragukan bahwa ini teori akademik. Jangan-jangan ini teori yang dipakai untuk memperjuangkan kepentingan negaranya sendiri. Dan itu berarti sama dengan ideologi, gitu, ya. Nah, yang berikut adalah Rudolf Kjellén. Ini orang Swedia. Dan dialah yang mula-mula memakai kata geopolitik, ya, untuk menyebutkan yang sekarang kita mengerti sebagai geopolitik. Menurut Kjellén, geopolitik adalah teori mengenai negara sebagai organisme geografis
atau sebagai fenomena yang menempati ruang. Nah, yang terakhir ingin saya ceritakan, tentu ini bukan hanya ini ya, teoritisi geopolitik, banyak yang lain, tapi 5 ini yang sering diulang-ulang dalam cerita mengenai geopolitik. Yang terakhir adalah Nicolaas Speakman, orang Belanda yang kemudian naturalize menjadi warga negara Amerika dan mengajar di Amerika, dan dia membalik teori Heartland-nya Mackinder itu. Dia mengusulkan kebijakan balance of power, dan Amerika adalah sebagai balancer-nya. Jadi ini bisa dicapai, posisi balancer itu bisa dicapai kalau Amerika bisa menguasai tadi itu crescent area yang mengelilingi pivot area itu. Dia menyebutnya sebagai rimland. Dengan rimland Amerika bisa mengurung Uni Soviet, karena Uni Soviet tidak bisa lari kemana-mana, dia hanya bisa ke Vladivostok atau ke Eropa lewat Jerman Utara ya gitu. Jadi itulah teori yang disampaikan oleh Speakman. Nah, kalau itu adalah yang disuguhkan sebagai teori, pantaslah critical geopolitik itu mengkritiknya sebagai ini tidak sepenuhnya teori akademik, gitu ya. Ini jangan-jangan adalah propaganda, karena anjuran Speakman itulah yang kemudian dipakai oleh Amerika untuk melakukan politik pembendungan, membentuk Uni Soviet. Di barat dia buat NATO, di pojok selatan barat daya dia membuat CENTO, itu di Timur Tengah, di Tenggara dia membuat SIETO gitu. Jadi NATO, North Atlantic Treaty Organization, CENTO, Central Treaty Organization, and SIETO, Southeast Asian Treaty Organization. Dan di utara, timur, dia membentuk perjanjian khusus Jepang Amerika. Jadi kalau Anda lihat itu, ini mengurung Uni Soviet, dan itulah anjuran dari teori Rimland, sabuk itu, teori sabuknya Speakman. Itu juga menunjukkan yang ditegaskan oleh critical geopolitics bahwa ini sebetulnya adalah propaganda. Dan saya ingin kita yang belajar HI untuk mengetahui logika dari pengertian mengenai geografi ini dan pengaruhnya terhadap fenomena kejadian dan fakta hubungan internasional. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pada program yang berikutnya.